Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan masuk pada perkuliahan virologi pada sesi pertama, yaitu mengenai pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini kita akan mengenal apa sih virologi itu, kemudian juga kita akan membahas mengenai topik-topik yang akan kita pelajari dalam perkuliahan virologi kali ini ya. Jadi yang pertama, kita masuk dulu kepada visi dan misi Universitas Esa Unggul. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sedangkan misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai topik-topik apa yang akan kita pelajari pada perkuliahan virologi kali ini ya. Jadi topiknya dibagi menjadi sebelum UTS atau sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester. Topik-topik sebelum UTS yang pertama adalah pendahuluan. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai apa itu virus, kemudian sejarah penemuannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah struktur virus dan pengelompokannya. Yang ketiga adalah genom virus. Keempat dan kelima berupa siklus hidup dan reproduksi virus. Kemudian kita juga akan membahas virus patogen pada manusia. Dan kita juga akan melakukan kuis. Jadi kuis di sini maksudnya kita akan melakukan evaluasi secara pada akhir pertemuan ke-6 ya. Jadi setelah kita mempelajari mengenai apa itu virus, kemudian genomnya dan siklus hidupnya, serta beberapa virus patogen, kita akan mengevaluasi apakah kalian mengetahui atau memahami mengenai topik-topik tersebut ya. Nah, kuis ini tentu saja sebagai latihan awal sebelum kalian masuk kepada ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, kita akan masuk pada topik tentang virus patogen pada hewan dan tumbuhan, bagaimana cara kita mendeteksi virus, kemudian mengenai antivirus, vaksin, dan rekayasa genetika, dan kita juga akan mereview materi atau mengulang kembali keseluruhan materi sebelum nanti kalian masuk kepada ujian akhir semester. Buku referensi yang bisa kalian pakai banyak ya, jadi bukan hanya yang saya sebutkan di sini, tetapi kalian dipersilakan untuk menggunakan buku-buku atau jurnal atau metode pembelajaran atau mode pembelajaran lain yang ada di website atau video-video yang beredar di luar ya. Tetapi harus diingat bahwa buku referensi yang digunakan itu adalah referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya sumbernya merupakan sumber-sumber terpercaya, bukan hanya asal ambil ya. Kemudian juga video-video yang diambil juga video-video yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau nanti perpustakaan sudah buka untuk kalian bisa meminjam buku, kalian juga bisa meminjam beberapa buku yang ada di perpustakaan. Nah, penilaian pada perkuliahan kali ini kita akan membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, kuis secara online ya, kuis yang rutin dilakukan itu sebanyak 5%, dan tugas adalah sebesar 25%. Nah, kita akan masuk mengenai apa yang akan kita pelajari selama perkuliahan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur virus dan pengelompokannya ya. Jadi kita akan membahas mengenai struktur penyusun tubuh virus. Mungkin kalian pernah mempelajari ini di mikrobiologi, tetapi kita akan masuk lebih mendalam pada mata kuliah virologi kali ini. Kemudian kita juga akan melihat perbedaan antara virion, viroid, dan prion ya. Jadi apa itu virion, apa itu viroid, dan apa itu prion. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pengelompokan virus ya. Jadi virus itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik dari virus tersebut. Kemudian kita akan membahas selanjutnya mengenai genetika virus. Di sini pasti kita akan membahas mengenai genom virus, apakah
genom virus itu sama dengan genom manusia atau genom hewan, nah kita akan melihat di sini. Di sini juga kita akan mengenal istilah yang namanya virus eDNA, virus RNA. Dan karena kita mengenal genom virus, kita juga akan mempelajari pengelompokan virus berdasarkan genomnya. Topik yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai siklus hidup virus, artinya bagaimana cara virus itu bisa menginfeksi sel-sel hidup. Kemudian bagaimana juga cara virus memperbanyak diri di dalam sel tersebut, ya. Kita akan pelajari di sini. Nah, topik selanjutnya adalah mengenai virus-virus patogen, ya. Tidak semuanya mungkin karena virus patogen itu cukup banyak. Jadi kita akan memilih beberapa virus patogen pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuhan. Dan bagaimana cara penularan penyakit itu antara inang, ya, jadi antara manusia dengan manusia atau hewan dengan hewan, atau bahkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Ya. Kita akan membahas mengenai ini. Kemudian kita akan mempelajari juga deteksi virus pada inang. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa virus itu bersifat parasit, dan kita harus mengetahui bagaimana cara mendeteksinya, ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai deteksi virus dengan metode kultur virus secara serologi maupun secara biologi molekuler. Apa perbedaan dan manfaat serta kelemahan dari masing-masing metode nanti kita akan bahas. Kemudian kalau kita tadi sebelumnya membahas virus sebagai patogen, nah pada topik ke-6 ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan virus yang bisa kita gunakan. Jadi virus itu bisa kita pakai sebagai bahan untuk pembuatan antivirus, pembuatan vaksin, maupun kita bisa manfaatkan untuk rekayasa genetika, ya. Jadi bagaimana pemanfaatan virus ini untuk hal-hal seperti itu, nanti kita akan membahas lebih lanjut pada topik pembelajaran ini. Nah, metode pembelajaran seperti kita tahu karena kita masih dalam masa pandemi, maka pembelajaran yang dilakukan adalah secara online. Walaupun secara online kita bisa melakukan pertemuan sinkronus, yaitu melalui Zoom meeting maupun Google Meet atau Google Meet, ya, salah satu. Kemudian kita juga akan belajar secara asinkronus melalui e-learning, ISA Unggul. Jadi secara sinkronus kita berbeda dengan semester lalu. Kalau semester lalu hanya pada pertemuan 1, 7, dan 14. Kalau pada semester ini kita akan melakukan pembelajaran sinkronus pada pertemuan pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-9, ke-11, dan ke-13. Untuk pembelajaran pada pertemuan-pertemuan genap, kita akan melakukan secara asinkronus. Tugas hanya diberikan pada pembelajaran asinkronus, ya. Kemudian kuis secara online, ya, kuis yang diadakan di e-learning. Kemudian ada kuis yang nanti saya berikan di salah satu salah satu pertemuan kita. Kemudian ada tugas dan ujian baik secara UTS maupun UAS, ya. Nah, kita harus mengetahui mengapa sih kita harus mempelajari virus, gitu ya. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa kita harus mempelajari virus, ya. Di sini kita lihat ada beberapa alasan yang mungkin nanti kalian bisa menambahkan alasan-alasan yang lain, ya. Seperti virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, terdapat di mana-mana, ya, dan dalam jumlah yang banyak, ya. Bahkan kita belum bisa mengidentifikasi semua virus yang ada di dunia ini. Kemudian juga virus dapat menginfeksi sel hidup, kemudian berperan dalam perkembangan ilmu biologi, dan dapat berguna bagi makhluk hidup lain, meskipun mungkin kita belum tahu secara luas, ya, apa guna dari virus selain yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Nah, sejarah penemuan virus sendiri dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Di sini beliau meneliti mengenai penyakit pada tanaman tembakau yang menyebabkan adanya bercak-bercak pada daun tembakau yang dinamakan tobacco mosaic disease. Ternyata setelah dilakukan pembuatan cairan ekstrak dari daun tersebut, diketahui bahwa
cairan tersebut dapat menularkan penyakit tobacco mosaic disease ini dari tembakau yang sehat ke yang terinfeksi. Kemudian Dmitri Ivanovsky menggunakan salah satu filter yang sangat memiliki pori-pori yang sangat kecil. Nah, cairan tadi difilter, kemudian diketahui bahwa setelah difilter pun bahwa cairan tersebut masih dapat menularkan ke penyakit ke tembakau yang sehat, sehingga disimpulkan ada agen infeksius lain yang berperan dalam penularan penyakit ini. Dan Martinus Pagering kemudian menamakan agen tersebut sebagai virus, ya. Dan ini adalah beberapa penemuan penting yang mengawali studi mengenai virus, yaitu yang paling penting adalah tadi ya penemuan tobacco mosaic virus yang kemudian pada tahun 1930 berhasil dikristalisasi, kemudian adanya penemuan bakteriofaga dan juga penemuan mikroskop elektron. Kemudian ini adalah timeline sejarah penemuan virus yang tadi berlanjut ya dari Adolf Meyer hingga pada sampai sekarang ya, sampai sekarang masih dilakukan studi mengenai virus. Ya, demikianlah perkuliahan kita kali ini. Let's explore the virus mulai hari sekarang. Semoga semuanya tertarik ya belajar mengenai virus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.